Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari kelompok yang terdiri dari pertama Teguh Yulianto, yang kedua Vicky Nurain, yang ketiga Saloni Baruhu, yang keempat Dita Cahaya Saputri, yang kelima Sujono, yang keenam Aflesa Siana Baban. Kita di sini membahas tentang sequencing model. Itu latar belakang dari sequencing model tersendiri itu merupakan model yang digunakan untuk membuat rencana jadwal produksi jangka pendek, yaitu yang bertujuan untuk membantu staf PPIC dalam menentukan rencana jadwal produksi jangka pendek. Untuk deskripsi modelnya sendiri, nanti di situ ada inputannya berupa data pesanan dari konsumen, waktu prosesnya, dan waktu jatuh tempo, serta memiliki ada 4 model, yaitu yang kami buat nanti ada 4 model, dan yang terakhir nanti ada CR-nya. Yang pertama itu FCFS atau First Come First Server. Yang kedua SPT atau Shortest for Processing Time. Yang ketiga LPT. Yang keempat DDD. Yang kelima itu rasio kritikal atau critical ratio. Nanti output dari model ini itu berupa waktu penyelesaian raratanya, terus utilitas penggunaan, rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem, serta rata keterlambatan kerja. Nanti dari sini seorang staf PPIC atau manajer produksi bisa menentukan pekerjaan mana yang duluan dikerjakan. Terus yang berikutnya itu manfaat model. Manfaat modelnya pertama itu mampu membantu perusahaan, terutama staf PPIC, dalam membuat rencana produksi dan juga mengontrol persediaan bahan baku untuk produk yang akan diproduksi. Yang kedua, membantu perusahaan dalam memenuhi permintaan konsumen dengan tepat sasaran. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan. Yang keempat, yaitu mencegah terjadinya back order. Kelima, perusahaan dapat menggunakan asetnya dengan efektif sehingga diperoleh hasil yang besar. Yang keenam, menambah kapasitas dan fleksibilitas agar lead time-nya minimal. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu keunggulan kompetitif dengan pengiriman yang bisa diandalkan. Artinya dengan penggunaan model sequencing ini, insya Allah keterlambatan untuk pengiriman produknya tidak ada. Kan tujuannya tersendiri yaitu satu, untuk membantu staf PPIC dalam membuat rencana produksi jangka pendek. Terus yang kedua, membantu perusahaan dalam memenuhi permintaan konsumen dengan baik. Yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dengan kapasitas dan fleksibilitas produksi yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu perusahaan menggunakan aset yang ada dengan efektif dan efisien. Asumsi dalam pembuatan model ini kita menggunakan dua asumsi, yaitu yang pertama, permintaan konsumen diketahui baik dari jenis produk yang diinginkan, tanggal jatuh tempo pengiriman, dan jumlah pesanan serta kualitas yang diinginkan. Yang kedua yaitu jenis produksi. Dalam metode model sequencing ini yaitu harus make to order atau perusahaan memproduksi barang sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk di FD-nya sendiri bisa kita lihat di sini. Pertama di sini adalah staf PPIC yang menjadi pusatnya. Terus di sini ada marketingnya yang berhubungan langsung dengan konsumen. Terus dari sini pertama konsumen memesan atau order kepada marketing. Kemudian marketing menyampaikan pesanan dari konsumen ke PPIC. Terus PPIC menghubungi bagian supplier untuk memesan bahan baku. Setelah itu dari supplier mengirim bahan baku ke PPIC. Baru kemudian PPIC
menghubungi bagian keuangan untuk mengambil biaya untuk diberikan kepada supplier sebagai biaya bahan baku. Terus dari situ PPIC menghubungi bagian produksi untuk memberikan bahan baku yang telah ada serta memberikan informasi jumlah produk yang diproduksi berapa. Nah, dari produksi di sini, setelah dia produksi di sini terdapat data produksinya berapa per harinya. Terus di sini juga di marketing terdapat data penjualannya setelah dijual. Di sini ada sebagai data aktual. Terus yang di supplier di sini dia memiliki data bahan baku. Sedangkan kalau bagian keuangan dia memiliki di sini arsip keuangan. Nah, sedangkan dari marketing sendiri juga berhubungan dengan langsung dengan keuangan, yaitu marketing memberikan produk jadi ke konsumen tadi. Terus marketing menerima uang dari konsumen. Marketing memberikan uang ke bagian keuangan. Terus keuangan diberikan ke arsip. Nah, untuk sistem desain arsitekturnya sendiri, yaitu di sini tetap sebagai servernya itu bagian PPIC. Ini ada gambar orangnya yang sibuk. Terus PPIC ini berhubungan langsung dengan bagian keuangan, yaitu hubungan timbal balik itu biaya, dimana nanti PPIC setelah memesan bahan baku ke supplier, maka dia mengambil uang ke bagian keuangan untuk diberikan ke supplier. Nah, ini hubungan antar supplier dengan PPIC itu bahan baku, harga dan kualitas. Sedangkan hubungan dari supplier dengan bagian produksi yaitu kualitas bahan baku. Nah, di sini kan bagian produksi bisa memberikan pesan kepada supplier jenis bahan baku yang diminta. Sedangkan PPIC dengan produksi itu ada informasi tentang barang yang diproduksi, tanggal jatuh tempo dan jenis bahan baku yang digunakan. Terus sedangkan dari PPIC ke marketing yaitu ada jumlah pesanan dari konsumen serta jatuh temponya kapan serta jenis produk yang diminta. Sedangkan dari marketing ke keuangan hubungannya itu feedback, dimana itu kan dari konsumen memberikan uang sebagai ganti rugi untuk produk jadi. Terus uang dari produk jadi marketing memberikannya ke bagian keuangan. Nanti bagian keuangannya menyimpannya. Nah, di sini ada data eksternalnya di sini. Dan semua pusat datanya di sini, sangat pusat informasinya itu pada perusahaan atau manajemen, sangat usernya disebut di sini. Ini ada konsumennya di sini. Nah, konsumen sama marketing ada hubungannya adalah produk, pemesanan, jatuh tempo serta feedback. Nah, alur logikanya sendiri itu pertama ada 4 dia di sini. Pertama datang, pertama kali dilayani atau FC, FS. Yang kedua, waktu pemrosesan paling cepat atau SPT. Ketiga, pekerjaan yang jatuh temponya paling pendek atau EDD. Terus yang keempat itu waktu pemrosesan paling panjang atau LPT. Nah, sedangkan jika dimodelkan dalam bentuk matematik seperti ini, bisa dilihat sendiri. Ini ada waktu penyelesaian rata, utilitas, rata jumlah pekerjaan, rata keterlambatan kerja. Nanti ini rumus ini digunakan sebagai logika dasar dalam pembuatan model. Contoh model sederhana yang kita buat itu menggunakan Excel. Kenapa kita menggunakan Excel? Karena setiap perusahaan pasti memiliki komputer, dan komputer pasti memiliki namanya Microsoft Office. Nah, di Office otomatis Excel telah terhubung. Dan sebenarnya di sini cuman sebagai logika dasarnya aja. Ini contohnya di sini ada di sini buat ini SPT ya. Coba contohnya aja di FCS. Ini ada inputan, misalnya kan bahan baku A, waktu pemrosesannya adalah sebagai misalnya kan ini 5 hari. Nah, otomatis nanti di situ terganti, ke bawahnya juga diganti. Itu udah dipakai rumus. Nah, di sini bagian B berubah. Terus misalnya juga waktu proses di sini dirubah, misalnya ya, di bagian E itu dirubah jadi 7. Nanti di bagian sini juga akan berubah jadi 7. Nah, dari sini juga otomatis berubah. Itu aliran waktu ini tuh misalkan ini 2, terus ini 7, artinya 2 ditambah dengan 5 dan seterusnya. Nah, jatuh temponya itu tanggal pemesanan dari
konsumen. Misalnya ini diganti ya, ini 10, nanti otomatis berubah sendiri di bawah sini. Nah ini juga otomatis. Ini tadi waktu penyelesaian datanya. Tadi kan kalau ini dirubah otomatis, kalau ini dirubah nanti hasilnya ini berubah. Coba lihat ya, kita kasih 2 di sini. Ini berubah jadi 12 toh. Kalau misalnya juga ini dirubah 10, nanti ini akan berubah juga. Nah, jadi nanti di sini membantu perusahaan atau staf PPS itu menentukan pekerjaan mana yang duluan dikerjakan berdasarkan keterlambatan kerja dan utilitasnya serta waktu penyelesaian rata. Cakupan model. Pertama itu sasarannya. Model ini nanti rencananya diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan dengan biaya 10 juta rupiah. Misalkan daily variable-nya itu output yang diharapkan dari si model ini yaitu jadwal pemrosesan produk atau jadwal produksi jangka pendek. Terus untuk milestone-nya itu pembuatan model ini memiliki tahap-tahap. Pertama tahap desain, yaitu konsep selesai dalam waktu 1 bulan. Untuk tahap kedua yaitu tahap pembuatan, ini diperkirakan selesai dalam waktu 3 bulan. Untuk tahap terakhir atau finishing selesai dalam jangka waktu 1 bulan. Sedangkan tahap berikutnya itu tahap tes dan implementasi pada perusahaan. Ini diperkirakan selesai dalam jangka waktu 1 bulan juga. Untuk persyaratan teknisnya, pertama model harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Berat tidak boleh lebih dari 1 GB. Nanti kalau lebih dari 1 GB bisa-bisa komputernya loadingnya susah. Terus yang berikutnya, kecepatan model minimal 1000 mph. Kenapa kita harus kecepatannya cepat? Kan kalau nama di perusahaan itu waktu adalah uang. Terus yang ketiga itu bisa support dalam OS apa saja. Kan semua komputer kan bisa saja memiliki Windows 7, Windows 8 atau yang sekarang itu Windows 10 udah ada. Nanti kan kalau cuman bisanya di Windows XP, otomatis di yang Windows 7 nggak bisa digunakan. Nah makanya di sini diusahakan bisa support ke semua OS. Dan berikutnya itu tersedia dalam bentuk portable. Terus batasan dan perkecualian, yaitu model digunakan untuk membuat rencana jadwal produksi jangka pendek, proses produksi make to order, serta hanya membantu dalam menentukan urutan pekerjaan. Ya ingat ya, hanya membantu dalam menentukan urutan pekerjaan. Terus untuk tinjauan dengan pelanggan, model ini dibuat untuk membantu staf PPIC dalam membuat rencana produksi jangka pendek. Ya, sekian dan terima kasih yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.